dicecat nggak dengan pertanyaan apa mainstream seperti masuk PNS, nikah sama sini, ada nggak pertanyaan dari kawan-kawan seperti itu? Ya kan, itu mainstream banget kan? Ya wajar ya, sesuatu yang wajar karena melihat peluang atau melihat asumsi ke depan bahwa proyeksi menjadi pegawai ini adalah sesuatu yang bagus gitu. Bahkan bahasanya ya kita nggak perlu mikirin pensiunan lah karena ada tanggungan jaminan dan sebagainya. Jadi orang tua melihat di situ dan wajar karena abang-abang juga senantiasa mengingatkan ya udah kalau ada kesempatan masuk ikut seleksi gitu. Ya tapi saya pribadi kalau bahasanya dicerca bukan dicerca itu sudah sebuah kewajaran gitu. Karena tugas kita hari ini bagaimana mengubah framing gitu ya, mengubah kewajaran yang terjadi pada orang tua kita. Dan mungkin sekarang kalau kita tanya-tanya kawan-kawan anak muda kalau sekarang disuruh jadi pegawai mungkin sudah masuk 50-60% sudah bilang no gitu ya, sudah bilang no, artinya mau jadi profesi apa nanti? Profesi apa? YouTuber ya kata. Ya artinya banyak pilihan sekarang. Banyak pilihan. Jadi kalau bahasa dicerca saya nilai bukan cercaan, tapi justru ini menjadi kewajaran karena memang pola pendidikan tadi menentukan karakter kita. Seperti itu. Sama satu lagi tadi apa? Nikah. Apakah sudah ada ini maksudnya sinyal-sinyal gitu? Kalau disuruh nikah mah sudah lama gitu ya, dari kawan-kawan, dari ustadz-ustadz, kemudian dari orang tua. Kalau orang tua sih nggak ada. Jadi orang tua tuh bilang pokoknya selesai dulu kuliah. Habis selesai kuliah, abang dulu nikah. Abang dulu. Jadi ini ceritanya balik kampung nih minta restu dulu sama orang tua. Jadi bagusnya cemana kan? Dan ternyata alhamdulillah dapat izin. Siap untuk yang akhwat. Oke. Ya, jadi makanya balik minta restu apa segala macam, perbarui kontrak lah. Nanti programnya ke depan mau ngapain, biar orang tua juga paham, orang tua juga ridho, dan orang tua juga memberikan. Ya, insya Allah kan segala sesuatu yang namanya doa seorang tua itu memang ya nomor satu lah, gitu ya. Nggak ada yang sekian-sekian. Walaupun agenda PW pun kita cancel ya karena bukan karena orang tua sih terlalu lebay, tapi memang niatnya memang mau pulang untuk orang tua lah seperti itu. Jadi untuk yang ngambek-ngambek, ini klarifikasi langsung dari Imron Nadi ya. Ya, mohon maaf teman-teman. Ya mungkin nanti lebih dikomunikasikan saja kan. Iya, bahasanya dikomunikasi. Lebih nyaman sama-sama nyaman. Kayak Andrean udah nikah, siapa lagi? Nanda, Ilham udah pada menikah kan? Punya anak lagi Pak? Udah punya anak. Itu ada nggak perasaan apa gitu? Kalau dibilang namanya pemuda panas sih panas gitu ya. Iya, tapi kan lagi-lagi kita berpikir secara cerdas ya. Artinya kan yang namanya ajal menikah itu kan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesiapan dari secara personal, dan saya kira karena mereka sudah jauh lebih siap makanya mereka mendapatkan amanah untuk menjalankan itu gitu. Jadi kalau bahasanya ya pengen ya pastilah normal ya, manusia kan ya, manusiawi banget. Manusiawi banget kalau gitu. Malah nggak normal kalau pengen ya. Perlu dipertanyakan ke apanya, kemanusiawiannya. Tidak manusiawi ya. Oke, minum dulu. Sambil dipikir mau ngomong apa lagi. Bismillah. Ya, Imron Nadi. Jadi pengen boleh kami nanya tak? Oke, monggo. Kalau boleh tahu ini kan ya dari sekian banyak anak mahasiswa kundur ya, kundur yang menjalankan kuliah di luar, setelah itu aktivitasnya di luar apa segala macam. Bang Rendra ini kan apa ya? Ustadz Rudi ya panggilannya, Ustadz Rudi sebelumnya di UIN, kemudian di Staisar, dan akhirnya menyelesaikan studi Staisar. Dan kalau saya kira sih kemarin posisinya sudah nyaman di Pinang. Terus ngapa harus balik kampung tuh? Ngapa harus balik kampung? Terus mendirikan kampung Al-Quran ini? Ya, balik kampung itu, Bismillah. Itu karena permintaan mama. Mama suruh balik, ya bantu-bantu di rumah. Sebenarnya memang sudah nyaman, gaji pun sudah nyaman, udah enak kali di Tanjung Pinang. Nah, ketika pulang itu benar-benar minus ya. Utang dong? Ya banyak utang. Masya Allah. Banyak utang. Ngajar pun sebulan 300, bayangkan.
Untuk bolak-balik dari sini ke Sawang aja untuk bensin itu nggak cukup. Jadi saya berhenti mengajar untuk di sekolah umum. Kemudian saya jualan beras, jualan cabe ya ke kedai-kedai. Itu lumayan juga. Tapi karena berat di ongkos kirim ya dari Penyalai. Oh, hasil kebun di Penyalai. Ya, hasil kebun di Penyalai. Jadi itu tidak bisa di cover juga. Ya, akhirnya karena saya pernah pengalaman ngaji, ya udahlah, Bismillah khidmat gitu. Buka pengajian. Awalnya di sini aja nih anak-anak sini ada sekitar 8 orang. Kadang yang datang 5 orang. Itu di ruang tamu di rumah. Ya, tapi lama kelamaan tuh makin banyak, Ron. Ada 10, 20, 30 yang makin rame dan tidak tercover lagi di ruang tamu yang sempit. Jadi sholat desakan di situ, kemudian ngaji desak-desakan, jadi udah panas sekali. Nah, suatu ketika kita tempel, tapi nggak pernah saya pikirin mau bikin apa ini lebih panjang nafasnya, gerakan ini belum tahu nih. Nah, pada saat itu kita tempel gambar pendopo di depan imam yang biasanya saya imami anak-anak, dan setelah sholat, setelah ngaji kita tuh doa, ya Allah, jika engkau izinkan bangunkan kami pendopo ini. Masya Allah. Jadi anak-anak yang ngaminkan. Ya, alhamdulillah Ramadan 2019 pendoponya sudah jadi. Ya. Jadi terus ini pustaka yang kita duduki sekarang ini juga ikut jadi juga. Berikut isinya yang di belakang. Berarti bareng ya? Ini barengan. Dan untuk tahun 2020 ini kita telah selesai, insya Allah tinggal setelah 99% lah ya, menyelesaikan wakaf tanah untuk pembangunan sekolah mungkin ya. Kita belum tahu bagaimana konsepnya. Kita pernah meminta kurikulum Kutab Al-Fatih Ustaz Budi Ashar. Jadi kita pengen memang ini fokusnya ke Sirah Nabawi, kemudian juga Al-Quran gitu. Jadi kombinasi dari dua kurikulum ini jadi kayak gini, karena kita melihat ada kekosongan di TPQ yang padahal anak-anak ini kan dia harus punya pondasi yang kuat gitu, karakter yang kuat untuk melanjutkan jenjang selanjutnya ke SMP, SMA. Nah, jadi penting jangan terpangkas gitu. Apalagi nanti kalau mereka sudah masuk ke SMP, SMA, mereka tidak bertemu dengan lingkungan yang baik, biah yang baik, itu tambah kacau kondisi. Dengan kondisi kayak gini, mereka sudah terpengaruh di handphone, terakulturasi dengan kehidupan dunia. Iya, udah masuk terwarnai, tercemar. Nah, tercemar ya? Iya, tercemar. Nah, itu kan memang polusi otak kan. HP itu bahaya. Tuh dengar tuh. Nah, jadi memang pengen di dunia TikToker ya, anak-anak sekarang kita tuh bagaimana mendampingi mereka. Nah, kita kan nggak main TikTok nih, kita juga harus tahu bahasa apa nih, game kan. Saya pun nggak main game, tapi saya harus tahu nih apa istilah-istilah game TikToker untuk supaya mereka juga, oh ternyata Ustadz paham. Nah, jangan ngomong sembarangan gitu. Supaya kita tuh punya celah untuk mendekati mereka seperti itu. Ron. Luas ini berapa? Yang 5.920 meter persegi. Hampir 6 hektar ya? Hampir 5 hektar meter. 5.920 meter persegi, setengah hektar. Oh, ya. Setengah hektar. Hampir 6.000 meter. Itu nanti kita juga mau lelang wakaf jilid 2 untuk perumahan ustadz dan ustazahnya, insyaallah. Amin. Minum sampai berasap guys, ngomong sama Imran. Lebay banget. Jadi nanti memang pengen balik pulang kampung atau gimana, atau menetap di Tanjung Pinang atau ke Jakarta atau ke Batam atau ke luar negeri? Ya, insya Allah itu menjadi roadmap kehidupan. Ya, tapi kalau fokus tinggal
adik-beradik sepakat untuk bangun base camp di Pinang. Bikin base camp. Ya, ibaratnya kemungkinan rumahnya bakalan di Pinang. Kenapa? Karena yang di Batam sudah ada. Oke. Di Karimun juga sudah. Di Tanjung Batu sudah. Tanjung Batu kan memang tempat orang tua dan pertama kali. Kemudian ya ini pengen buka di Pinang karena juga pusat pemerintahan apa segala macam di sana. Ibaratnya kalau untuk keluarga itu ngumpul itu jangan terlalu jenuh di Tanjung Batu saja, tapi bisa ke Batam, bisa ke Pinang. Kalau Pinang kan sepaket dengan Bintan kan. Nanti terkait apakah di Pinang ataupun di Bintan nanti itu tinggal nasibnya nantilah seperti apa gitu. Nah, jadi pengen insya Allah aktivitasnya jadi Pinang Kundur gitu ya, seperti itu. Karena orang tua masih di sini. Terkait kontribusi Ron. Nah, berat nih kalau kontribusi nih. Kontribusi kan asli Kundur deh kan. Kira-kira apa yang ingin Imron kontribusikan untuk Kundur gitu sebagai putra kelahiran asli Kundur? Iya. Dengan posisi sekarang atau dengan ilmu pengetahuan yang telah Imron dapat di kampus dan pengalaman-pengalaman. Iya. Sebenarnya kalau untuk kontribusi saat ini untuk daerah memang masih masih belum tergambarkan seperti apa bentuknya, masih belum kepikiran sudah, tapi bentuk kontribusinya seperti apa nih yang belum tereksekusi. Tapi kalau ibaratnya yang menjadi fokus saya ini kan lebih kepada pengembangan dan pembinaan UMKM. Nah, kontribusi mungkin ini bisa kita terapkan di Kundur. Cuman kalau di Kundur ini masih agak terbatas atau mobilisasi produk ini mungkin agak mobilisasi produk konsumen juga tidak terlalu ramai. Ya, tapi sebenarnya ini bisa dibangun ketika kita punya distributor di Pinang ataupun di Batam. Jadi UMKM yang ada di Kundur ini bisa lebih berdaya guna. Sebenarnya sih kalau sekarang kan memang Kundur itu rata-rata hasil produksinya dikirim ke Batam juga kan. Nah, kurang lebih nanti paling itu yang bisa dikontribusikan dari bidang ekonomi karena memang ekspor aja. Amin, insyaallah, mudah-mudahan gitu kan. Tapi kurang lebih nanti itu yang bisa coba dieksekusi sambil mensupport agenda-agenda pendidikan di Kundur lah. Apalagi kayak prospek Kampung Al-Quran ini penting karena jangan sampai generasi muda kita itu hanya fokus mikirin duit tapi tidak berpikir mengenai pentingnya pendidikan atau mempelajari pentingnya beragama Islam dengan baik dan benar seperti itu. Harus balance ya. Iya. Bahkan bukan di balance sih. Kalau saya kira sih harus dominan. Dominan di pendidikan agamanya harus dominan. Karena kunci kebahagiaan dunia dan akhirat itu kan dari ini tadi. Gitu. Berat Bang ya? Aduh, santai Bang. Teh, minum dulu. Emang kalau ngomongin masa depan ada yang ditanya nggak tuh? Siapa tuh? Siapa tuh? Nggak tahu, biar aja nanti kita chat aja. Ini pun belum pernah live sebelumnya. Kemarin pernah live itu acara kurban suntuk gitu. Ya mudah-mudahan nanti ke depan bisa bikin hal-hal yang positif untuk kawan-kawan dibagikan. Untuk dibagikan ke kawan-kawan.